Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Dita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak sehat semua ya. Baiklah, sebelum memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang keanekaragaman agama. Kemarin di Indonesia ada beberapa agama ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Materi kali ini kita juga akan membahas tentang keanekaragaman, yaitu keanekaragaman budaya, yang masuk ke dalam materi IPS tema 1, subtema 3, kelas 4 SD. Baiklah anak-anak, Ibu ingin bertanya, apakah kalian memiliki makanan favorit? Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah itu? Apakah ada yang tahu? Ya, betul sekali. Namanya fried chicken. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa fried chicken ini berasal dari Amerika Serikat atau dari negara asing. Gambar kedua, itu ada gambar makanan dengan berbahan dasar singkong yang dikasih air nira. Coba, asal daerah makanan tersebut itu dari mana dan apa namanya? Jadi, nama makanan yang kedua ini itu cimplung, asalnya dari Banyumas. Ayo, mari kita simak lagi gambar yang ketiga. Nah, pasti anak-anak tidak asing dengan makanan ketiga ini dan sering kita jumpai atau bahkan kita beli biasanya bersama ibu pas malam-malam. Nah, nama makanan ini juga berbahan dasar dari singkong. Namanya yaitu golak atau geplek atau gembus, asalnya dari Kebumen. Nah, sekarang kita perhatikan lagi gambar yang keempat. Nah, pasti anak-anak untuk gambar yang keempat ini pasti belum pada tahu ya. Jadi, makanan keempat ini namanya adalah berkecek, asalnya dari Cilacap. Jadi, berkecek ini berbahan dasar dari kepala ikan. Nah, selanjutnya ada gambar makanan lagi. Nah, pasti anak-anak nih, gambar yang ini anak-anak pasti sering banget beli. Namanya adalah kebab. Kebab ini berasal dari Turki atau negara asing. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini juga makanan berasal dari Pulau Jawa yang berbahan dasar singkong, khususnya berasal dari daerah Cilacap. Nah, baiklah anak-anak, berdasarkan 6 makanan tadi yang sudah kita lihat, kita perhatikan, dan dari asal daerahnya, anak-anak lebih menyukai atau membeli makanan yang mana? Pasti ibu sering menjumpai, pasti anak-anak sekarang lebih menyukai makanan dari negara asing. Nah, bahwa perlu kalian ketahui bahwa makanan tradisional juga tidak kalah enak dan kalah lezat dari makanan luar. Nah, makanan-makanan tadi, terutama yang makanan tradisional, termasuk ke dalam keanekaragaman budaya. Nah, apa itu sih keanekaragaman budaya? Jadi, keanekaragaman budaya adalah salah satu keunikan yang dimiliki di muka bumi ini, di suku bangsa ini, terutama di Indonesia, bahwa Indonesia memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya. Salah satunya tadi sudah disebutin, ada makanan tradisional. Selain itu juga ada pakaian adat, ada rumah adat, ada alat musik tradisional, dan masih banyak lainnya. Sekarang kita perhatikan lagi makanan khas tradisional Jawa Tengah. Yang pertama ada mendoan. Nah, mendoan ini berasal dari Banyumas. Kedua, perhatikan gambar yang kedua, itu ada getuk Sokaraja, asalnya dari Banyumas. Dan gambar yang ketiga itu ada lanting, asalnya dari Kebumen. Dan gambar yang keempat itu ada gambar namanya nasi lewat, asalnya dari Solo. Nah, baiklah, tadi kita sudah belajar tentang makanan tradisional ya, keanekaragaman budaya, makanan tradisional. Nah, selanjutnya kita akan belajar atau mengetahui tentang rumah adat.
Nah, terutama kita belajar tentang rumah adat yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Sebagai masyarakat Provinsi Jawa Tengah, kita harus mengetahui rumah adat Jawa Tengah. Nah, berikut rumah adat Jawa Tengah. Nah, nama rumah adat ini yaitu Joglo. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang tarian tradisional atau tarian daerah khususnya khas Jawa Tengah. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut merupakan tarian khas Jawa Tengah, namanya Lengger Banyumasan. Merupakan tarian khas Jawa Tengah yang berasal dari Banyumas. Baiklah, dari keanekaragaman budaya tadi, ada makanan tradisional, ada rumah adat, ada tarian. Kita sebagai bangsa Indonesia, terutama masyarakat Jawa Tengah, kita harus melestarikan kebudayaan baik di Indonesia maupun di provinsi kita, yaitu di Provinsi Jawa Tengah. Bu, bagaimana sih cara melestarikan kebudayaan? Nah, mari simak penjelasan berikut ini. Nah, cara melestarikan kebudayaan, pertama kita harus mengenali budaya kita sendiri. Jadi kita harus kenal terlebih dahulu apa makanan tradisional di Indonesia, rumah adat, pakaian, alat tradisional. Kita harus mengenali terlebih dahulu. Setelah kita mengenali, kita mengajarkan budaya kita kepada orang lain, memberitahu kepada orang lain bahwa ini loh kebudayaan yang ada di Jawa Tengah, ini loh kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, selain itu kita harus memperkenalkan budaya kita ke luar negeri. Nah, seperti kita bisa memposting video-video tentang keanekaragaman budaya kita. Nah, selanjutnya kita tidak terpengaruh budaya asing. Bahwa kebudayaan budaya di Indonesia ini juga tidak kalah unik, tidak kalah indah, tidak kalah estetik, dan tidak kalah kalau makanan tidak kalah enak dengan luar negeri. Nah, maka dari itu kita harus berusaha untuk melestarikan, ya, tidak terpengaruh. Kita harus mencintai kebudayaan kita, terutama sebagai masyarakat Jawa Tengah terlebih dahulu. Kita harus melestarikan kebudayaan yang ada di Jawa Tengah terlebih dahulu. Ibu memiliki teks bacaan, judulnya Lanting Si Angga 8, Makanan Khas dari Kebumen. Ayo silahkan anak-anak baca teks tersebut. Pertama, dari paragraf pertama. Lanting adalah makanan ringan sejenis kerupuk yang berbahan dasar dari singkong. Makanan yang berbentuk angka 8 ini merupakan makanan khas yang berasal dari Kebumen. Selanjutnya, untuk paragraf yang kedua. Namun, dari sejarah yang beredar, lanting sendiri diyakini berasal dari Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen, tepatnya di Desa Lemah Dhuwur. Masyarakat meyakini dari desa inilah lanting berasal, dari nenek moyang hingga saat ini. Kemudian paragraf yang ketiga. Awalnya, lanting hanya memiliki rasa asin. Namun, seiring berjalannya zaman, lanting berkembang dengan berbagai varian rasa. Ada rasa pedas, pedas manis, bahkan balado, keju, jagung, dan masih banyak yang lain. Nah, anak-anak, bahwa dalam sebuah teks itu pasti memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bu, apa itu sih gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yang akan kita bahas pertama yaitu ada gagasan pokok. Ya, jadi gagasan pokok ini disebut juga dengan gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran. Nah, gagasan pokok ini biasanya terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat. Nah, sekarang kita baca contoh kalimat. Nah, rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Aku beserta kakak dan adik-adikku merasa tentram bila berada di rumah. Kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang-kadang bersenda gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar bersama di rumahku. Tempatnya sangat nyaman, jauh dari kebisingan suara mobil, dan tetangganya ramah-ramah. Gagasan pokok dari kalimat tersebut apa ya anak-anak, apakah ada yang tahu? Nah, gagasan pokok dari kalimat tersebut yaitu rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Kenapa sih rumah
tempat tinggalku ini sangat menyenangkan sebagai gagasan pokok. Nah, pada paragraf berikutnya sudah dijelaskan bahwa rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Terus teman-teman sangat nyaman berada di rumahku. Nah, jadi kalimat sebagai kalimat pokok atau ide utamanya bahwa rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Nah, gagasan pokok ini juga disebut dengan kalimat utama. Nah, kalimat utama memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Kemudian berasal di awal kalimat atau di akhir kalimat. Selain itu, kalimat utama ini juga dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Tadi kita sudah belajar tentang gagasan pokok. Selanjutnya itu ada gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung ini disebut juga dengan gagasan penjelas. Nah, gagasan pendukung ini biasanya lebih dari satu kalimat. Nah, mari kita baca kalimat berikut ini. Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Di sekolah, ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan. Usai sekolah pun, waktu ia habiskan untuk mengikuti berbagai macam les daripada nongkrong bersama teman-temannya. Bahkan, di hari libur pun, ia lebih terlihat sering membaca buku di pinggir sungai. Nah, anak-anak, coba kita cari gagasan pendukung dari kalimat tersebut. Gagasan pendukungnya adalah Andi sering ke perpustakaan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Tadi yang pertama ada kita belajar tentang keanekaragaman budaya. Contohnya ada tadi makanan khas Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Tengah. Tadi ada lanting, ada mendoan, ada getuk sokaraja, kemudian ada apa lagi? Ada manggleng, ada berkecek, ada golak atau geplek atau gembus ya. Selain itu kita juga belajar tentang apalagi rumah ada di Jawa Tengah, namanya rumah joglo. Kemudian tentang tari di Jawa Tengah, contohnya ada Lengger Banyumasan. Selain itu juga ada tari Dolalep. Nah, asalnya dari Purworejo. Kemudian kita belajar tentang bagaimana cara melestarikan kebudayaan atau keanekaragaman budaya supaya tetap lestari. Tadi dengan cara mengenali budaya sendiri, mengenalkan ke luar negeri, dan kita tidak terpengaruh oleh budaya asing. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks. Nah, tadi gagasan pokok itu disebut juga dengan kalimat utama, ide pokok atau gagasan utama. Kalau gagasan pendukung disebut juga dengan gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Nah, tadi juga disebutkan bahwa ciri kalimat utama itu berawal yaitu berada di awal kalimat atau di akhir kalimat, kemudian bisa berdiri sendiri, seperti itu. Kalau gagasan penjelas atau pendukung itu bisa lebih dari satu kalimat. Nah, belajar hari ini apakah sangat menyenangkan? Jadi, kali ini kita belajar tentang banyak sekali ya keanekaragaman budaya ternyata yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, semoga dengan belajar hari ini kita lebih dapat meningkatkan untuk melestarikan kebudayaan daerah, terutama yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Baiklah, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mari kita tutup belajar hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga anak-anak mendapatkan banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya.